Maksudnya gimana? Jadi seorang petani ketika menanam padi
Kalau yang tadi yang pertama
Ya, betul. Ada akibat yang didapatkan kalau kita melanggar. Contohnya apa? Contohnya ketika kita misalkan terlambat masuk ke dalam kelas, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Elsa, karena ada kesepakatan, jadi dia suruh menghibur teman-temannya. Jadi misalkan siswa menjadi telat ya datang ke kelas, kemudian kalau sudah membuat kesepakatan, maka harus memberikan hiburan sebagai eksekusinya.
Pertama, mengapa kita memakai helm saat naik motor? Antisipasi takut polisi. Ada yang jawab begini Pak, keamanan. Kita banyak baru sebelumnya kita bahas. Mengapa kita memakai sepatu saat berolahraga? Supaya tidak cedera saat main. Keselamatan supaya tidak cedera. Kenapa Bu? Kalau nggak pakai sepatu olahraga, berarti bukan olahraga.
Masa sih kita menjelaskan anak-anak posisi makan, otomatis konsentrasi mereka akan terbagi antara makanan itu dan ke guru di depan. Tapi kalau misalkan posisinya lagi misalkan kita sudah selesai ini menjelaskan, misalkan barangkali ada yang menanyakan, biasanya kayak gitu kan saya. Nah setelah itu kita sudah selesai menerangkan sambil di swasta itu, misalkan kalau misalkan mau makan atau kita menjelang selesai keluar itu tidak masalah bagi saya. Ya ada dua kemungkinan yang boleh atau tidak boleh. Ya, kalau saya pribadi tidak setuju ya, karena yang pertama saya setuju tentang keyakinan itu harus berasal dari murid. Tapi kembali lagi itu keinginannya negatif atau positif. Nah, bagi saya jadi yang menurut kacamata saya itu negatif dalam artian ya tugas guru lah meluruskan yang negatif jadi positif gitu kan. Karena ketika jam belajar itu bukan waktu untuk makan. Mau entah itu materi sudah selesai atau belum selesai, bagi saya pribadi ya menurut pendapat saya ya itu harus diluruskan gitu. Tidak dibenarkan makan di dalam kelas. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Berarti ada dua bukan apa ya, maksudnya ketika Billy bilang boleh asal ketika materi sudah selesai dan disampaikan. Ya, kalau Valentina karena menurut Billy sudah termasuk ide lain, jadi ada dua. Nah, saya mau melempar dua hal ini pada diri semua. Kira-kira kalau misalkan seperti yang Bunda tadi bilang tidak boleh, kan kalau begini bilang masih boleh asal ketika tidak sedang menjelaskan. Nah, Bunda kan bilang tidak boleh. Ada ibu-ibu di sini yang berani maju ke depan. Bagaimana sih cara menolak tetapi dengan tidak menyakiti mungkin boleh bagaimana maju ke depan? Tadi kan yang kita tanyakan adalah apakah boleh makan di kelas. Ini mungkin sering dihadapi oleh ibu semua. Tapi kalau misalnya kita buat kesepakatan di awal, mungkin bisa seperti ini kalimatnya, misal boleh makan atas izin guru dan teman. Nah, jadi hal itu nanti akan berkaitan dengan yang begini tadi. Misalnya begini mau menjelaskan gitu, terus ada satu siswa yang mau makan misalnya. Begini kan apa sih nanya? Nah, di sini sudah ada kesepakatan ini boleh makan, tapi izin teman atau kelas dan guru gitu. Kalau misalnya begini saja sudah menolak, aku menjelaskan jadi makannya nanti ya. Nah, kalau kayak gitu sih menurut saya sudah sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau misalnya tadi yang bilang gitu ya, ini kan mereka masih mau bikin kesepakatan, tapi menurut Gina itu sudah negatif. Kalau saya pribadi kembali ke kebutuhan
dalam membuat jaringan kelas. Kalau misalkan ini saya memulai di kelas yang saya wakasi ya. Nah kalau ibu-ibu di sini sebenarnya boleh membuat jaringan kelas meskipun tidak di kelas yang diwakasi. Tetapi kalau saya biasanya kalau di kelas yang bukan diwakasi itu tidak jadi DPR. Karena ada keyakinan kelas, ada kelas yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afana Fajriah, perwakilan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Saya sangat berterima kasih atas diadakannya diseminasi
budaya positif, pengambilan keputusan terkait keyakinan kelas, juga segitiga restitusi yang telah tadi diberikan kepada kami guru-guru di SMA Negeri 1 Kasukando oleh Ibu Fitriani sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Hal-hal yang demikian sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, terutama pada persiapan tahun ajaran baru, sehingga apa yang telah dijelaskan oleh Bu Fitri itu membuat kami merasa lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik dalam bertindak, untuk lebih bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik yang berpihak pada murid di dalam kelas. Selanjutnya saya berharap semoga proses pembelajaran guru penggerak Bu Fitri lancar dan hasilnya mendapat predikat amat baik, dan tentu saja Bu Fitri merupakan salah satu aset bagi SMA Negeri 1 Kasukando itu sendiri. Lancar dan sukses dalam proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Fatwa. Hari ini saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Fitri. Menurut saya kegiatan ini sangat menarik dan banyak wawasan yang baru yang saya dapatkan, terutama mengenai bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan menjadikan siswa sebagai pusat utama untuk pembelajaran. Semoga kedepannya saya berkesempatan untuk mengikuti jejak Bu Fitri sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.